guru di Malaysia ini karena ingin mencari duit tambahan dan juga ingin saya bekerja di bidang saya. Betul. Yang kedua adalah mencari Duit tambahan. pengalaman. Saya yakin cara mengajar di Indonesia dengan cara mengajar di Malaysia pasti berbeda, pasti ada perbedaan. Pasti. Dan saya ingin mengambil itu. Saya akan mengambil apapun ilmu yang baru bagi saya, apakah cara mengajarnya, teknik menyampaikan pelajarannya, teknik dalam menggunakan pengajaran modern sekarang, teknik menggunakan. Jadi teman-teman ya, memilih mengajar di Malaysia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, buat teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini atau sama sekali belum tahu dengan channel ini, please subscribe terlebih dahulu teman-teman ya. Jom, di video kali ini kita reaction bareng salah satu guru di Indonesia itu memilih mengajar atau menjadi guru di Malaysia. Kenapa? Apa disebabkan karena sistem pendidikan di Malaysia itu baik atau jauh lebih baik daripada Indonesia, atau Indonesia lebih baik daripada Malaysia? No, kita belum tahu. Jom kita cari tahu dengan mendengarkan cuplikan video ini. Kita play bersama, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Oke teman-teman, silahkan di subscribe channel daripada Abang Rusdi Syarif. Dia adalah guru di Malaysia yang berasal daripada Indonesia. Hai penonton, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya dan amin, selalu amin, semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Maklumlah kita di masa pandemi ini kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada diri kita ya, terutama menjaga kesehatan kita, menjaga peluang rezeki kita, menjaga pekerjaan kita. Yang belum bekerja saya doakan semua dapat pekerjaan. Amin, amin. Yang sudah bekerja saya doakan mudah-mudahan rezekinya selalu bertambah. Amin. Dan berkenaan dengan pekerjaan ini kita tidak bisa memilih-milih ya, yang penting sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keinginan kita, dan yang penting adalah hasilnya itu halal. Jadi berkenaan dengan pekerjaan ini, saya sekarang alhamdulillah ada pekerjaan menjadi guru di Malaysia ini. Wow. Jadi ada teman kita ini yang bertanya kepada saya, kenapa tidak mengajar di Indonesia? Kenapa bisa menjadi guru di Malaysia ini? Kenapa tidak ingin mengajar di Indonesia? Jadi gini ya, saya bukannya tidak mau atau tidak ingin mengajar di negara kita Indonesia. Saya pernah mengajar di negara kita Indonesia. Mungkin teman-teman bisa lihat link di atas. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana pengalaman saya mengajar di negara kita Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi kenapa saya tidak mengajar di Indonesia? Untuk sementara waktu ini belum lagi. Nanti ketika saya telah mencapai target saya atau mungkin mendapatkan sesuatu job yang pasti, apakah itu PNS atau mendapatkan sesuatu job yang pasti, saya akan balik ke negara kita Indonesia dengan segera. Jadi untuk masa yang terdekat ni, kita dalam masa pandemi, saya rasa belum ada lagi terniat untuk balik sepenuhnya. Jadi itu belum ada niat. Mungkin paling cepat nanti tahun depan atau tahun 2022 itu paling cepat untuk balik mengajar di Indonesia. Jadi berkenaan dengan pertanyaan teman-teman kita ini, kenapa bisa jadi guru di Malaysia ini? Jadi begini ya, waktu itu saya sudah menyelesaikan studi saya, belajar saya S1 pada tahun 2011. Jadi pada masa yang sama pun saya masih mengajar di Indonesia. Adalah terniat di hati untuk melanjutkan S2, dan saya berbincang dengan keluarga untuk melanjutkan S2 ini. Karena begini, jurusan yang saya punya waktu itu hanya ada 3 tempat di Indonesia. Pertama di Aceh, yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Sulawesi. Jadi melihat ketiga tempat ini sangat jauh ya, sangat jauh, apalagi dengan Sulawesi. Walaupun masih satu negara, tapi itu sangat jauh bagi saya. Jadi waktu itu ketika kami bermuafakat dengan keluarga besar, akhirnya keluarga memutuskan bagaimana kalau coba kuliah S2 itu di Malaysia. Karena kebetulan di Malaysia pun ada jurusan saya, dan pun di Malaysia ramai juga keluarga saya. Akhirnya saya ikut kata keluarga saya untuk kuliah di Malaysia, untuk S2 di Malaysia. Alhamdulillah, karena saya mengikuti perkataan keluarga, saya diterima di UKM di Malaysia untuk S2 pada tahun 2012. Dan ketika saya sudah kuliah sampai 2012, 2013, 2014, dan ketika memasuki tahun akhir 2014 daripada kuliah saya S2 ini,
saya teringinlah untuk mencari tambah-tambah duit lah, tambah-tambah uang untuk menyelesaikan estadi saya ini ya, karena maklumlah semakin akhir nih biaya banyak yang diperlukan. Jadi disitulah saya putuskan untuk mencari pekerjaan. Jadi pada waktu itu saya mencobalah beberapa pekerjaan, di antaranya saya pernah bekerja di Petronas. Ya, ini ramai yang tidak tahu ya, mungkin teman-teman saya ngajar di sekolah ini pun ramai yang tidak tahu bahwa saya pernah kerja di Petronas. Jadi saya bekerja di Petronas itu hanya bertahan 1 minggu. Karena saya berpikir bekerja di Petronas ini bukan bidang saya, bukan fashion saya. Jadi saya harus menemukan apa yang saya mau. Jadi saya berpikir, akhirnya saya memutuskan untuk kembali menjadi seorang guru, karena di Indonesia kan saya seorang guru juga. Jadi waktu itu saya putuskanlah untuk mengajar, dan saya coba buat resume dan saya masukkan di sebuah sekolah. Saya hanya masukkan 1 resume itu saja, 1 surat lamaran saja, dan akhirnya diterima. Jadi itulah alasan saya pertama kenapa saya menjadi guru di Malaysia ini, karena ingin mencari duit tambahan dan juga ingin saya bekerja di bidang saya. Betul. Yang kedua adalah mencari pengalaman. Saya yakin cara mengajar di Indonesia dengan cara mengajar di Malaysia pasti berbeda, pasti ada perbedaan. Pasti. Dan saya ingin mengambil itu. Saya akan mengambil apapun ilmu yang baru bagi saya, apakah cara mengajarnya, teknik menyampaikan pelajarannya, teknik dalam menggunakan pengajaran modern sekarang, teknik menggunakan. Jadi teman-teman ya, memilih mengajar di Malaysia tuh agar supaya punya penghasilan tambahan, punya pengalaman lebih, punya menggunakan teknologi tambahan yang lebih canggih daripada teknologi di Indonesia. Wow, itu adalah salah satu kenapa tidak pulang, kan seperti itu teman-teman. Kenapa tidak ngajar di Indonesia saja? Ternyata alasannya tidak mengajar di Indonesia itu, mau mengajar di Indonesia cuman ngejar target PNS pegawai negeri. Kalau tidak ngejar target seperti itu, gajinya kecil, maka diangkat sebagai guru honorer. Tahu sendiri kan teman-teman ya, gaji guru honorer di Indonesia 300.000 loh. Kalau PNS ya lumayan, 4 juta sampai 5 juta, 4 juta sampai 5 juta, atau setara dengan 1.500 ringgit Malaysia. Gak cukup kalau gak PNS teman-teman ya. Makanya si Abang Rusdi ini tidak pulang. Kalau sudah nyampe target PNS pulang istilahnya. Aplikasi-aplikasi yang berkenaan dengan pengajaran modern, Hujan seperti teman-teman ya. Zoom Meeting, Google Meet, Webex dan lain-lain lah. Itu saya pelajari semua, apalagi dengan pembelajaran abad 21. Itu pun saya belajar juga. Jangan lupa masih kopi, tidak banyak saya belajar, tapi ketika saya di sini saya akan mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya untuk saya bawa nanti balik ke negara kita Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk mengenal karakter. Karakter ini sangat penting bagi saya, karena setiap orang pasti mempunyai karakter yang berbeda, apalagi orang yang berada di negara lain. Jadi pasti punya perbedaan lagi. Disinilah saya ingin mengenali karakter guru-guru di Malaysia, mengenali karakter pelajar-pelajar di Malaysia ini. Semuanya ingin saya pelajari. Bak kata orang, banyak berjalan, banyak dilihat, banyak pengalaman. Itulah yang ingin saya cari. Dan yang keempat adalah untuk share ilmu atau berbagi ilmu dengan orang lain. Karena kalau kita punya ilmu dan hanya untuk diri kita, itu belum tentu memberikan banyak manfaat. Tapi ketika kita punya ilmu dan kita berikan kepada orang lain, disitulah kita akan mendapatkan banyak manfaat seperti pahala yang terus mengalir. Jadi ini penonton 4 alasan kenapa saya bisa menjadi guru di Malaysia ini. Ramai yang bertanya, bang, bisa nggak saya menjadi guru di Malaysia, bang? Bisa nggak saya menjadi seorang tenaga pengajar di Malaysia? Untuk saat ini di Malaysia ini saya rasa susah ya, karena kita untuk masuk ke Malaysia pun susah, warga asing untuk masuk ke Malaysia pun susah, apalagi di Malaysia juga lebih sekarang diutamakan kepada warga negara. Jadi bersabar dulu untuk saat ini sampai pandemi ini berakhir. Mana tahu nanti setelah pandemi peluang itu terbuka ini tahun 2021 ya, kepada siapapun yang ingin mengajar di Malaysia ini, atau siapapun yang ingin menjadi pensyarah atau dosen di Malaysia ini. Jadi itu saja. Kalau ada komen di bawah, kalau ada saran di bawah, dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Ternyata itulah kenapa
guru Indonesia itu memilih mengajar di Malaysia, kenapa tidak di Indonesia saja? Karena pendidikan di Indonesia dan gaji di Malaysia itu berbeda sekali dengan Indonesia, teman-teman. Gila, best Malaysia ini, best banget lah. Masa enggak? Cari pengalaman lebih. Sistem teknologinya juga jauh lebih baik daripada Indonesia tentunya. Oke, itulah video lesson hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya, seperti biasa jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.